dalam pembangunan regional di Sulawesi Tenggara gitu. Kalau tadi Ibu Rohani di Kabupaten Simalungun ya, Sumatera Utara berbasis kopi, ini Pak Sofian di Sulawesi Tenggara. Saya persilakan kepada Bapak Sofian. Terima kasih Bang Karim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menghormati dua orang guru saya, yaitu Dr. Didin S. Damanhuri, dan Dr. Yang saya hormati juga kolega saya Mbak Rohani, Dr. Rohani, yang kali ini sama-sama kita diberikan mandat ya selaku anak bimbing dari Prof. Didin untuk berbagi informasi dari hasil-hasil studi yang telah kita lakukan dan pengembangannya. Juga yang saya hormati para peserta diskusi Nusantara Nomik seri ketiga terkait dengan topik mengenai kontribusi wirausaha lokal dan dalam pengembangan daerah dan pedesaan. Ada yang bocor kayaknya. Bisa di-unmute yang Bisa di-unmute nggak itu yang suara-suara? Ya. Ada teman yang belum di-unmute. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan topik yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya beri judul etnisitas dan pembangunan pedesaan. Kurang lebih sebenarnya saya memotret aspek mikro ya, yang nantinya menjadi pertanyaan bersama-sama apakah kemudian etnisitas ini bisa memberikan kontribusi positif atau negatif terkait dengan pembangunan pedesaan atau regional ya. Baik, pertanyaan mendasar dari diskusi yang ingin saya ajukan kepada teman-teman sekalian adalah apakah etnisitas berdampak positif atau negatif bagi pembangunan pedesaan? Ya. Tentunya kalau pertanyaan ini kita buka, ya kita diskusikan, maka etnisitas ini tidak bisa dilihat dari dua sisi. Seharusnya dilihat tidak bisa dilihat dari satu sisi, tetapi harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi objektifikasi dan subjektifikasi. Nah ini yang ingin coba saya sampaikan di dalam diskusi kita kali ini, dan kemudian nantinya akan saya sajikan beberapa praktik-praktik hasil studi yang dilakukan terkait dengan etnisitas dan pembangunan. Baik, secara objektifikasi kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia ini sangat heterogen. Ya, ini hasil studi kami ya, sewaktu dibimbing oleh Prof. Didin. Kurang lebih sebanyak 761 etnis dan subetnis, ada yang mengatakan ribuan ya, mungkin sudah masuk dalam klan ya, kategori subetnis ya. Namun kalau kita lihat secara spasial, nampaknya yang sangat majemuk itu adalah berada di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur ya, Kalteng termasuk kategori majemuk, kemudian di Papua ini sangat majemuk ya. Kemudian yang kurang majemuk ini sebagian besar ada di Pulau Sumatera, kemudian Jawa ya, termasuk Bali dan NTT serta beberapa Sulawesi. Nah, ini objektifikasi etnisitas yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, ini studi kami mengatakan bahwa kondisi objektif ini sebenarnya dimiliki dan selalu direproduksi oleh setiap etnis ya, dengan berbagai macam ya, baik aspek histori kerajaan lokalnya ya, kemudian stigmatisasi yang dibangun selama ini terkait dengan etnis, ada kemudian dikatakan etnis yang sangat lembut, etnis yang keras ya, karena ini kemudian tergolong dalam pencirian identitas dari etnis tersebut. Juga sebenarnya di dalam proses politik lokal selalu kemudian disebut dengan kekuatan demografi. Jadi ada kecenderungan di mana populasi menentukan siapa yang layak untuk menjadi seorang kepala daerah. Ini kita bisa saksikan ketika otonomi daerah diselenggarakan, kemudian politik lokal berlangsung ya, maka kita lihat betapa benturan-benturan etnisitas di bawah itu terjadi, dan ini selalu kemudian diyakini oleh setiap entitas etnis itu sendiri. Nah, dengan demikian pada posisi objektifikasi ini etnis selalu diidentikan sebagai identitas yang dipolitisasi.
Dalam konteks inilah kemudian lahir gagasan-gagasan atau kemudian isu tentang politik, kajian-kajian politik identitas. Nah, di lain hal juga adalah Kartohodikusumo dalam konteks pedesaan ini sebenarnya jauh hari telah mengingatkan kepada kita bahwa desa-desa genealogis ini adalah desa-desa yang sebenarnya dibangun dari orang-orang yang mempunyai persamaan keturunan atau kerabatan. Tentunya kalau kita lihat secara genealogi maka kita bisa pastikan bahwa setiap desa memiliki dominasi etnik tertentu. Baik, lahirlah kemudian beberapa studi-studi yang kemudian mengakar di masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan yang membudaya dengan kearifan-kearifan lokal. Ya, sebagai contoh kita bisa saksikan di sini ya dua contoh yang saya katakan, yang saya sebutkan dalam slide saya ya, yaitu semangat menjaga alam dalam bicara adat seserahan hutan misalnya. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang sebenarnya secara objektifikasi etnisitas itu direpresentasikan melalui budaya yang membangun sistem nilai suatu etnis sebagai entitas. Juga banyak hal yang kemudian kita lihat pengembangan pembangunan terkait dengan contoh kasus agrowisata ya berbasis kearifan lokal dan nilai Pancasila dalam mewujudkan sustainability agriculture system. Nah, inilah situasi di mana objektifikasi etnis itu berlangsung. Namun perlu kita sadari juga bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa etnisitas sebagai subjektifikasi ini banyak hal yang kemudian sangat resisten dan anasir bagi sebagian banyak peneliti mengatakan ini akan berbahaya. Contoh kasus adalah Furnival. Dia katakan bahwa nasionalisme akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas etnis melawan komunitas etnis lainnya. Dengan demikian semakin memperparah, bukannya meredakan keterpecah belahan masyarakat. Kecuali dengan konklusi yang ditawarkan oleh federasi pluralis bisa diciptakan. Artinya pluralis Asia Tenggara rupanya ditakdirkan akan menghadapi anarki yang mengerikan. Dan statement ini sebenarnya sudah lama dilakukan dinyatakan oleh Furnival. Dia melihat Indonesia sebagai Hindia Belanda pada saat itu ya. Dan dipertegas pada akhir tahun 90-an ya, tepatnya di awal tahun 2000-an ketika reformasi berlangsung, Clinton mencatat beberapa kekerasan komunal terjadi antar etnik Madura dan etnik Dayak di Sambas dan menyebabkan terjadi konflik etnik dan beberapa pengusiran etnis BBM Bugis Buton Makassar di Ambon yang kita lihat dan kita bisa simak sebagai konflik etno-religi. Ya. Dan tentunya di aspek politik kita bisa melihat bagaimana suburnya etnisitas dan politik kekerabatan ya yang terjadi di beberapa daerah. Ini contoh kasus di Sulawesi Tenggara dan saya potret juga di jurnal saya tentang kanalisasi politik etnik di Makassar. Bagaimana klan-klan politik itu selalu bermuara dalam entitas etnis ya. Bahkan yang sangat merugikan bagi masyarakat ya, khususnya di tempat kelahiran saya Kendari dan mengkagetkan bahwa anak dan ayah ya sama-sama ditangkap KPK karena dari jauh hari saya katakan bahwa struktur birokrasi yang ada di dalam Kendari itu sebenarnya adalah bentuk dari aliansi sesama etnis yang dibangun dalam kerangka untuk menjalankan pemerintahan di pemerintah daerah. Nah, lalu bagaimana tentang posisi etnis melihat situasi dan objektifikasi dan subjektifikasi tersebut? Jika subjektifikasi itu kemudian menguat, maka isu-isu tentang politik identitas itu akan semakin kuat ya, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik identitas akan terjadi, termasuk separatisme ya, bentuk-bentuk separatisme ya, akibat dari subordinasi dan dominasi etnis tertentu di dalam sebuah kekuasaan. Dan banyak lagi kemudian terjadi terkait dengan isu-isu tersebut. Dan juga kalau kemudian posisi etnisitas dalam konteks menguatnya objektifikasi, maka seperti yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi, ekonomi berbasis kearifan lokal itu akan muncul. Ya, solidaritas etnik semakin kuat, resiprositas terjadi dan lain-lain. Jadi sebenarnya tinggal dua ini yang dimainkan ya, pendulum ini ya, dua konteks ini yang harus dimainkan agar positioning untuk kita melihat etnisitas berdampak positif atau negatif. Nah, jika yang kiri kemudian semakin kuat, maka kita akan bisa menyaksikan kejadian-kejadian di akhir tahun 90-an atau pasca reformasi di mana benturan antar etnis yang terjadi ya. Tetapi di sisi lain kalau kita ingin mengangkat
kekuatan isu-isu tentang ekonomi berbasis kearifan lokal, solidaritas etnik, resiprositas, ya, yang dimiliki dan mengakar di masyarakat, maka objektifikasi ini menjadi bagian penting. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita meminjam pandangan Borjo, sebenarnya fakta atau kenyataan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan bahwa etnisitas juga termasuk di dalamnya adalah bagian rangkaian irisan dari situasi subjektifikasi dan objektifikasi. Artinya konteks aktor memainkan peran penting, ya, di dalam mereproduksi, ya, isu-isu tentang etnisitas itu sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana praktik etnisitas dalam pembangunan desa? Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu hasil disertasi saya, yaitu bagaimana melihat politik lokal yang syarat dengan politik identitas. Ya, saya mencermati ada jadi etnisitas ini dalam praktik-praktik politik identitas itu bisa kita lihat dari mayoritas versus minority, ya, minoritas, ya. Kita bisa melihat bagaimana dalam suatu struktur demografi di sebuah tempat yang memiliki beberapa etnik, maka akan ada disebut dengan etnik yang majority, ya, atau etnik yang minority, dan mereka saling bersaing, dan aktor memainkan peran penting di dalam mereproduksi isu tentang hal ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana aspek histori, ya, praktek histori di mana sejarah selalu kemudian dimainkan atau direproduksi oleh aktor-aktor, ya, yang terkait dengan kondisional keberadaan etnisitas dia. Ya, di sini bisa kita lihat di dalam konteks peristiwa bagaimana kekuasaan direproduksi oleh masing-masing etnik untuk melanggengkan, ya, kekuatan etnisitas dia. Hal pun demikian terjadi pada aspek ekonomi, ya. Kemudian dalam praktik dominasi kita bisa juga melihat bagaimana posisi atau kedudukan pejabat yang ada itu berdasarkan etnis penguasa, ya. Saya tadi sampaikan korupsi yang terjadi di kota Kendari, di mana ditangkapnya seorang ayah dan anak, ya, yang terjadi adalah karena tadi bahwa praktik dominasi ini juga masuk pada wilayah kedudukan di dalam kekuasaan atau pejabat birokrasi. Dan yang terakhir, ketika kita melihat apakah etnis itu kemudian berimplikasi terkait dengan pemerataan aspek kesejahteraan masyarakat, nampaknya tidak demikian. Ya, ketimpangan etnis terjadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana Gini rasio, ya, indeks Gini rasio sebelum dan sesudah demokrasi lokal itu terjadi meningkat, dan nampaknya di masing-masing etnis juga tidak terjadi penurunan Gini rasio, yang malah terjadi adalah kenaikan Gini rasio. Nah, ini yang kami cermati bahwa praktek ini akan berbahaya ketika aktor memainkan subjektifikasinya di dalam mereproduksi isu-isu etnis tentang kekuasaan. Nah, bersama mahasiswa kami juga melakukan penelitian tentang bagaimana dominasi klan di Desa Ciomas, Serang, Banten, ya. Bagaimana pembangunan desa tersandra oleh klan-klan tertentu. Di sini kita bisa melihat bagaimana klan HS, ya, kemudian klan KAL, kemudian klan HMA itu dengan kekuatannya mampu menguasai atau mendorong program-program pembangunan desa yang kemudian berorientasi kepada klan-klan ini. Kita bisa melihat di level dusun misalnya, terlihat bagaimana klan-klan itu kemudian memiliki pengaruh dalam program pembangunan desa. Jadi bisa jadi kegagalan pembangunan desa juga diakibatkan karena aktor-aktor klan yang kemudian berkuasa di dalam desa tersebut. Dan juga di dalam penelitian kami bersama mahasiswa kami juga yang dimuat di dalam jurnal UI, ya, yang menyebutkan bahwa ethno-development adalah jalan alternatif pembangunan desa. Ya, kami sadari bahwa semenjak undang-undang desa hadir, ya, ethno-development ini sebagai paradigma baru yang menjalankan pembangunan di komunitas adat melalui indigenisasi pemikiran dan pembangunan adat yang mengutamakan tradisi, pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan kebutuhan komunitas adat. Jadi ada kerangka positifnya sebenarnya kalau kita melihat tumbuh dan hadirnya nilai-nilai etnisitas yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya pada sisi negatif saja, ya, tetapi juga sisi positifnya adalah
kita mampu untuk merumuskan satu konsepsi pembangunan yang kami sebut dengan eco development sebagai jalan alternatif pembangunan desa di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ini saya dan kawan-kawan juga mencoba menerapkan bagaimana implikasi sistem pendataan yang harus diselesaikan. Ya, saya coba melihat ada 3 kebetulan diberikan kesempatan untuk 2 tahun terakhir ini jalan ke Sumatera Utara, kemudian ke Bali, dan juga mencoba menyimak program-program pemberdayaan yang harus dilakukan di lingkar kampus. Kami melalui konsep data desa presisi menjadikan data sampai level individu dan keluarga, dan saya coba memotret ya di sini bahwa kalau kita lihat bagaimana desa Sibandang ini subetnik atau marga yang dominan adalah Raja Guguk ya, kemudian 31,59% dari populasi, kemudian Simare-Mare 11,02%, dan marga Batak lain yang terpencar ada Nasution, kemudian Siregar dan sebagainya sebanyak 57,39%. Ini menunjukkan bahwa tipologi Sibandang ini dominan etnis Batak secara mayoriti ya, kemudian ada klan-klan tadi saya katakan Raja Guguk, Simare-Mare dan seterusnya, dan tipologi kebun. Dan Cikarawang ini hanya 2 yang kita potret dominan 94,51% Sunda, tetapi juga 5,49% ini adalah etnis lain selain Sunda, ada Jawa, kemudian ada Medan, ya Batak, kemudian ada beberapa Sulawesi dan seterusnya. Ini kami sebut dengan tipologi semi homogen, dan tipologi livelihoodnya adalah hortikultur. Kemudian Tegalalang ya kita bisa melihat marga Pasek ya 39,87, dan marga Bali lainnya 59,76%, dan non Bali 0,38%. Dan ini juga semi homogen. Nah, yang menariknya adalah kalau kita melihat semakin homogen ya desa-desa tersebut, kita terlihat bahwa gini rasionya mendekati angka ketimpangan 0,39. Beda halnya dengan semi homogen dan semi homogen ya. Saya nggak tahu, belum melakukan penelitian terkait dengan yang heterogen ya. Karena datanya belum kami punya. Nanti insya Allah kalau tahun ini kita jadi ke beberapa tempat, ini bisa dibanding. Jadi saya menduga bahwa semakin homogen desa-desa, ya itu generasionya semakin tinggi ya menuju ke ketimpangan, karena tadi dominasi klan-klan dalam memainkan peran-peran pembangunan. Demikian juga dengan sebaliknya dengan desa-desa yang cenderung heterogen, mungkin ini generasionya relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan yang homogen tersebut. Nah, dengan demikian catatan penutup saya bahwa dampak etnisitas terhadap agenda pembangunan ini sangat ditentukan oleh peran atau konstruksi aktor ya. Dominasi subjektifikasi aktor terhadap posisi etnisitas akan berdampak negatif, dan sebaliknya dominasi objektifikasi aktor akan berdampak positif terhadap pembangunan desa. Ini dapat dilihat dari praktek politik identitas etnis versus ethno development. Jadi ada sisi positif sebenarnya yang perlu kita gali dan perlu kita temukan. Mungkin inilah yang kemudian Prof. Didin kembangkan dengan Nusantaronomics ya. Kemudian yang kedua adalah gini rasio index sebagai tools analisis untuk melihat dampak pembangunan terhadap warga, penting digunakan untuk memotret lebih dekat lagi gini rasio indeks desa-desa homogen maupun desa-desa heterogen. Apakah benar, ini masih hipotetik ya, desa yang homogen etnisnya menyumbangkan ketimpangan tinggi, atau sebaliknya desa yang heterogen etnisnya menyumbangkan ketimpangan rendah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di dalam pengantar diskusi saya bersama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana keberadaan etnisitas dalam konteks pembangunan desa. Terima kasih Bang Karim atas waktunya. Terima kasih Pak Sofyan.